Hai semuanya, selamat datang. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Dan untuk yang baru bergabung, salam kenal ya dengan channel Nanan Susanto Official. Di video kali ini kita akan membahas sebuah seri drama Korea berjudul Full House, di mana Full House ini merupakan serial televisi Korea Selatan pada tahun 2004 yang dibintangi oleh Song Hye Kyo, Rain, Han Eun Jung, dan Kim Sung Soo. Drama ini bercerita tentang pernikahan kontrak antara wanita biasa bernama Han Ji Eun dan aktor ternama bernama Lee Yong Jae. Han Ji Eun merupakan seorang penulis naskah yang mana dia tinggal di rumah besar bernama Full House. Pada suatu hari, Han Ji Eun ditipu dua orang temannya. Mereka mengatakan bahwa Ji Eun telah memenangkan liburan gratis ke Shanghai. Di dalam pesawat, Han Ji Eun duduk bersebelahan dengan Yong Jae, seorang artis terkenal. Keduanya menjadi saling mengenal setelah Han Ji Eun muntah di kemejanya Yong Jae. Sesampainya di Shanghai, Han Ji Eun kehabisan uang dan harus meminjam uang kepada Yong Jae. Padahal kedua teman yang menipu Han Ji Eun mengatakan semua pengeluaran termasuk biaya makan sudah ditanggung. Setibanya kembali di Korea, Han Ji Eun sadar bahwa dirinya telah ditipu. Dan ternyata rumah tempat tinggalnya sudah dibeli oleh Yong Jae. Suatu ketika mereka pun setuju untuk tinggal di satu rumah asalkan Han Ji Eun bekerja sebagai asisten rumah tangga agar bisa mendapatkan kembali rumahnya. Nah, dari sinilah kisah percintaan drama komedi ini dimulai. Akankah Han Ji Eun berhasil mendapatkan rumahnya kembali? Bagaimana akhir dari kisah percintaan antara Han Ji Eun dan Yong Jae? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja ke pembahasan ceritanya guys. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang artis ternama bernama Lee Yong Jae. Dia adalah seseorang yang memiliki sifat keras kepala dan sombong, yang mana ia sedang diserbu wartawan gara-gara sebuah rumor mengatakan bahwa ia berpacaran dengan salah satu aktris ternama juga. Kemudian di sisi lain, Han Ji Eun yang merupakan gadis biasa terlihat sedang mencari inspirasi untuk membuat cerita karangannya. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Saat Han Ji Eun sedang serius menuliskan naskah cerita, tiba-tiba kedua sahabatnya dari kecil yang sekarang merupakan suami istri datang dan memberitahu bahwa Han Ji Eun memenangkan sebuah tiket jalan-jalan gratis ke Shanghai. Awalnya Han Ji Eun menolak, tapi karena Hee Jin dan Dong Woo terus meyakinkannya, Han Ji Eun pun berencana menerima tawaran tersebut. Tak disangka ternyata di dalam pesawat Lee Yong Jae duduk tepat di samping Han Ji Eun. Han Ji Eun yang juga penggemar berat Lee Yong Jae terkejut dan mencoba mendekati Yong Jae dengan bertanya banyak hal. Namun Yong Jae yang merasa terganggu begitu acuh dan mengabaikan Han Ji Eun. Hingga saat mereka selesai makan, Han Ji Eun yang masih terus mengganggu Lee Yong Jae tidak sengaja muntah ke kemejanya. Hal itu membuat Yong Jae semakin kesel aja nih. Di sisi lain, pasangan sahabat Han Ji Eun ternyata menipu Han Ji Eun mengenai tiket liburan gratis yang mereka berikan dan diam-diam mereka menjual rumah Han Ji Eun gara-gara terlilit hutang. Kurang ajar banget kan guys? Sesampainya di bandara, Han Ji Eun sempat tertidur dan bangun mendapati baju milik Yong Jae ditinggalkan di pesawat. Han Ji Eun pun mengambilnya dan bergegas mengejar Yong Jae untuk mengembalikan bajunya. Tapi sia-sia aja karena Yong Jae keluar melalui jalur VIP. Di hotel, Han Ji Eun terkejut karena ternyata dia tidak mendapatkan kamar gratis seperti yang dijanjikan Dong Woo dan Hee Jin. Berkali-kali ia mencoba menghubungi mereka, tapi hasilnya nihil. Di waktu yang bersamaan ada seorang laki-laki berjas yang ternyata dia asli warga Korea. Dengan bijak ia membantu Han Ji Eun agar bisa reservasi di hotel tersebut. Kita panggil cowok ganteng ini dengan nama Min Hyuk. Bercerita tentang Min Hyuk, dia adalah seorang pengusaha kaya pemilik perusahaan ternama yang ternyata juga sahabat Lee Yong Jae sejak kecil. Ia berencana menemui Yong Jae. Saat Han Ji Eun menuju ke kamarnya, ia kembali bertemu Min Hyuk dan kali ini mereka berkenalan secara resmi. Han Ji Eun pun jadi tahu kalau Min Hyuk berada di Shanghai untuk menemui Yong Jae. Keesokan harinya, Yong Jae memulai syutingnya di Shanghai, sementara Han Ji Eun pergi jalan-jalan tanpa tujuan. Sesekali ia mencoba menghubungi pasangan sahabatnya itu, namun tetap aja nggak ada hasilnya. Hal itu membuat Han Ji Eun semakin marah dan putus asa, apalagi dia mulai kehabisan uang. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Han Ji Eun pun bergegas pergi menuju kamar Yong Jae. Awalnya Yong Jae mengusir Han Ji Eun karena alasan kedatangannya hanyalah mau meminjam uang dan mengembalikan kemejanya yang terkena muntahan Han Ji Eun. Tak disangka disinilah poinnya, Han Ji Eun mengatakan bahwa ia adalah mantan kekasih Min Hyuk yang dicampakkan. Nah, benar saja, Yong Jae mengizinkan Han Ji Eun masuk dan Han Ji Eun pun mulai mengarang cerita bahwa hubungannya dengan Min Hyuk sudah hampir ke jenjang pernikahan. Dan tujuannya ke Shanghai adalah menemui Min Hyuk.
Dengan cerita tipuannya itu, Han Ji-eun berhasil mendapatkan pinjaman uang dari Young Jae yang bisa ia gunakan untuk pulang. Sesampainya di Korea, alangkah terkejutnya Han Ji-eun mengetahui fakta bahwa rumahnya telah dijual oleh sahabat pengkhianatnya itu. Bahkan semua tabungan milik Han Ji-eun berhasil mereka kuras. Hee-jin dan Dong-wook hanya meninggalkan sepucuk surat permintaan maaf mereka dan mengatakan bahwa Hee-jin sedang mengandung. Ia pun berjanji akan mengembalikan uang Han Ji-eun suatu saat nanti. Young Jae yang juga baru sampai di Korea pergi menemui Haewon. Dia adalah seorang desainer cantik yang mana Young Jae sudah menyukainya sejak kecil. Sayangnya Haewon justru menyukai Min Hyuk. Awalnya Young Jae ingin mengajak Haewon makan malam berdua, tapi karena Min Hyuk juga baru saja kembali ke Korea, Haewon pun ingin mengajak Min Hyuk juga. Young Jae yang kebakaran jenggot teringat akan cerita Han Ji-eun. Tanpa basa-basi, ia segera menghubungi Han Ji-eun. Han Ji-eun yang masih belum tahu arah dan tujuan kemana ia mau pergi, bersedia menemui Young Jae yang dikiranya mau nagih hutang. Ternyata Young Jae membawa Han Ji-eun ke restoran di mana ia akan makan malam bersama Haewon dan Min Hyuk. Tujuannya biar Min Hyuk bisa ketemu sama cinta pertamanya. Tapi Han Ji-eun jelas panik kan setelah tahu maksudnya Young Jae itu apa, karena semua cerita Han Ji-eun tentang hubungannya dengan Min Hyuk hanya kebohongan semata. Singkatnya, ketahuanlah kalau Han Ji-eun ini bohong sama Young Jae. Pasalnya, Min Hyuk langsung mengenali Han Ji-eun dan bercerita kalau mereka bertemu di Shanghai dan baru berkenalan seminggu yang lalu. Akhirnya rencana Young Jae untuk memisahkan Haewon dan Min Hyuk dengan cara mempertemukan Han Ji-eun gagal total. Setelah mereka berpisah, terjadilah perdebatan di antara Young Jae dan Han Ji-eun. Keesokan harinya, Han Ji-eun yang tidur tanpa alas dikejutkan dengan orang-orang yang sedang menata rumahnya. Dia bertemu dengan asisten yang mengurus pembelian rumah tersebut. Karena sudah dibayar penuh, Han Ji-eun harus meninggalkan rumahnya. Han Ji-eun pun mencoba untuk melaporkan dua sahabatnya itu ke kantor polisi. Tapi gara-gara melihat seorang ibu dan bayinya, ia teringat Hee-jin yang sedang hamil. Sehingga Han Ji-eun mengurungkan kembali niatnya. Hingga waktu malam tiba, Han Ji-eun yang terpaksa meninggalkan rumah tertidur di teras rumahnya. Namun tak disangka ada seseorang yang datang. Dan ternyata Young Jae lah yang membeli rumah tersebut. Kemudian dengan wajah memelasnya, Han Ji-eun meminta rumah itu kembali. Dia juga bercerita bahwa rumah tersebut adalah karya peninggalan ayahnya yang begitu berharga. Han Ji-eun juga berjanji akan membayar semuanya suatu saat nanti. Alih-alih mengasihaninya, Young Jae justru mengusir Han Ji-eun dan tidak percaya begitu saja. Keesokan paginya, saat Young Jae pergi jogging, ia mendapati Han Ji-eun masih tertidur di luar rumahnya. Kali ini ia mengusirnya lagi walaupun Han Ji-eun sudah beralasan sakit dan tidak punya tempat tujuan. Tapi bukannya pergi, sepulang jogging Han Ji-eun kembali tidur di luar rumahnya. Namun kali ini Young Jae menyadari bahwa Han Ji-eun benar-benar sakit. Young Jae yang masih punya hati nurani segera membawanya masuk dan memberinya obat. Bahkan di malam hari Young Jae merawatnya dengan baik. Paginya sebelum Young Jae berangkat syuting, ia sempat membuatkan bubur untuk Han Ji-eun. Awalnya ia hanya mengangguk, tapi begitu Young Jae pergi, Han Ji-eun menghabiskan buburnya dan bahkan semua makanan yang ada di dapur. Belum kelar menikmatinya, ternyata Young Jae kembali. Kaget dong dia. Han Ji-eun pun berakting seperti sedang sakit. Tapi Young Jae yang tahu kalau Han Ji-eun udah sembuh, segera membangunkan dan menyuruhnya untuk membereskan semuanya. Saat Young Jae meminta Han Ji-eun mengambilkan air, tiba-tiba Young Jae mengatakan kalau Han Ji-eun ini pengemis, gara-gara tidur di luar. Kemudian Young Jae juga memberikan Han Ji-eun sejumlah uang dan menyuruhnya pergi. Han Ji-eun yang kesel dengan perkataan Young Jae yang keterlaluan, segera pergi tanpa menerima uang tersebut. Tapi anehnya Young Jae juga ikutan marah dong. Tak berselang lama ternyata Young Jae mengikuti Han Ji-eun. Beberapa kali muter-muter ia melihat Han Ji-eun hanya duduk, tidak menaiki satupun bis yang berhenti di depannya. Hal itu membuat Young Jae percaya kalau Han Ji-eun emang gak punya tujuan. Young Jae turun dari mobil dan meminta Han Ji-eun untuk naik. Awalnya Han Ji-eun gak mau, tapi karena Young Jae membicarakan hutangnya waktu di Shanghai, Han Ji-eun pun mengikutinya. Young Jae ini emang gengsian guys, jadi dia menolong Han Ji-eun dengan gaya. Di rumah, Young Jae menyuruh Han Ji-eun agar membayar hutangnya dengan menjadi ART sampai perhitungan hutangnya selesai. Han Ji-eun yang aslinya pemalas ya mau gak mau harus merubah gaya hidupnya jadi super duper rajin. Apalagi Young Jae ini paling gak suka kalau rumahnya kotor. Selesai dengan urusan Han Ji-eun, Young Jae kembali menemui Haewon untuk mencari jas yang akan ia kenakan di sebuah pesta premier launching yang digelar oleh Min Hyuk.
Di sini Hewon memberitahu Yongjae kalau dia bakal pergi ke New York untuk melanjutkan studinya. Yongjae yang masih sangat menyukai Hewon gak bisa merelakan Hewon pergi. Kemudian Yongjae ke sebuah toko perhiasan dan membeli cincin untuk Hewon. Malamnya Yongjae berlatih menyatakan cintanya pada Hewon. Gak taunya pas Yongjae lagi serius ngajakin Hewon nikah, lah kok malah dijawab tuh sama Han Ji-eun. Yongjae yang kepergok pun gelagapan malu dibuatnya. Tapi Yongjae berkilah kalau pernyataan tadi adalah sebuah naskah drama yang sedang ia bintangi. Keesokan harinya, Han Ji-eun dapat info mengenai keberadaan Dongwook dan Hee-jin, yang mana mereka sedang memeriksakan kandungannya. Nggak pakai basa-basi, Han Ji-eun langsung ke TKP. Terjadilah kejar-kejaran tuh. Begitu ketangkep, Han Ji-eun ngamuk, tapi si Hee-jin pura-pura kalau perutnya sakit. Han Ji-eun yang polos dan baik hati pun percaya. Malahan dengan baik hatinya dia nyariin taksi buat mereka. Pas dapet taksinya, ternyata mereka udah kabur aja tuh. Di malam hari, Yongjae menyewa sebuah restoran mewah. Dia berencana untuk melamar Hewon di sana. Tak berselang lama, Hewon pun datang. Para pelayan di balik dapur ternyata sempat memotret momen tersebut. Udah jelas nih, pasti bakal jadi rumor nantinya buat Yongjae. Untung aja sih muka Hewon gak kelihatan. Setelah terjadi sedikit perbincangan, belum sempat Yongjae menyatakan cintanya, tiba-tiba Hewon mendapatkan telepon dari Min Hyuk. Gak pakai basa-basi, Hewon lebih memilih pamit meninggalkan Yongjae. Yongjae yang kesal segera menyusul Hewon dan menghentikan liftnya. Dengan nada tinggi, dia menanyakan apakah Hewon menyukai Min Hyuk. Belum sempat terjawab, Yongjae sudah bisa membaca dari ekspresi Hewon. Yongjae pun mempertegas kalau Min Hyuk gak suka sama Hewon, bahkan gak pernah peduli sama dia. Hewon yang kesel langsung tuh bilang kalau dia bakal membuat Min Hyuk suka sama Hewon. Tak berselang lama, Hewon pergi meninggalkan Yongjae dan menemui Min Hyuk. Sesampainya di rumah, Han Ji-eun dan Yongjae terlihat sama-sama galau gara-gara kejadian yang mereka alami hari itu. Gak kerasa mereka berbagi cerita satu sama lain sampai larut malam. Han Ji-eun bercerita tentang pasangan sahabat pengkhianatnya itu tanpa memberitahu namanya. Sedangkan Yongjae bercerita tentang Hewon yang pergi ninggalin Yongjae. Seakan-akan itu cuma cerita film yang sedang dia bintangi. Yongjae yang biasa hidup sendirian pun jadi sadar kalau dia sedikit terhibur dengan kehadiran Han Ji-eun. Di pagi hari, nggak sengaja waktu Han Ji-eun berberes, menemukan cincin Yongjae untuk Hewon yang sengaja dibuangnya. Waktu lagi nyiapin sarapan, Han Ji-eun menunjukkan pada Yongjae, tapi Yongjae justru marah dan kembali membuangnya. Han Ji-eun bilang kalau suatu saat dia nemu tuh cincin, berarti udah jadi barang temuan, bukan milik siapa-siapa lagi. Yang artinya Han Ji-eun berhak dong dapetin tuh cincin. Kembali saat Han Ji-eun berberes, dia menemukan sebuah undangan pesta premier launching milik Yongjae. Han Ji-eun yang tahu bakal banyak produser yang datang meminta izin sama Yongjae untuk ikut ke pesta tersebut. Berpikir kalau siapa tahu dia bisa mempromosikan novel buatannya. Tapi sayang Yongjae nggak ngebolehin Han Ji-eun walaupun Han Ji-eun udah janji di sana pura-pura nggak kenal sama Yongjae. Han Ji-eun yang tetap ngeyel pergi ke pesta premier launching tanpa sepengetahuan Yongjae. Terlihat Yongjae yang sebelumnya juga tahu Han Ji-eun berusaha membuat novel, mencoba menunjukkannya kepada produsernya. Barangkali bisa diterima di manajemen tersebut. Nah gitu-gitu Yongjae peduli juga nih sama Han Ji-eun. Tapi tiba-tiba pandangannya teralihkan. Ternyata Han Ji-eun sudah berada di pesta dengan mencicipi makanan yang dihidangkan. Yongjae pun mendekatinya dan bertanya, naik apa ke situ? Dijawabnya ternyata naik bus. Emang bagi Yongjae ini Han Ji-eun benar-benar manusia langka. Di toilet, nggak sengaja Han Ji-eun bertemu sama Min Hyuk. Mereka pun ngobrol bareng dan Han Ji-eun menceritakan novel yang sedang digarapnya. Min Hyuk yang juga seorang produser terlihat tertarik dengan cerita Han Ji-eun ini dan meminta Han Ji-eun untuk menunjukkan padanya suatu saat nanti. Tak terasa obrolan mereka terlihat begitu asyik. Nah, ternyata dilihat sama Hewon. Cemburulah nih si Hewon ini. Tak berselang lama Han Ji-eun menerima telepon dari Yongjae. Di saat bersamaan, Hewon mendekati Min Hyuk dan mencoba mengungkapkan perasaannya. Setelah Hewon mengungkapkan perasaannya sama Min Hyuk, sayang banget nih, Min Hyuk ngomong kalau dia itu hanya menganggap Hewon sebagai seorang adik aja. Bahkan Min Hyuk mengatakan kepada Hewon kalau yang benar-benar suka sama Hewon itu Yongjae. Hewon yang patah hati campur emosi segera menemui Yongjae, diikuti Min Hyuk dan Han Ji-eun. Dengan pedenya, Hewon tanya dengan nada tinggi sama si Yongjae mengenai perasaan Yongjae pada Hewon. Hewon meminta Yongjae mengungkapkannya sekarang kalau emang benar-benar Yongjae menyukai Hewon. Yongjae pun menjawab kalau dia menyukai Han Ji-eun dan Han Ji-eun,
Yap, tiba-tiba dia mencium Han Ji-eun di depan publik dong. Sudah bisa ditebak akan ada rumor besar dalam karir Youngjae. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Youngjae setelah ini? Dan apa yang bakal terjadi di antara mereka? Terus apa nih maksudnya Youngjae mencium Han Ji-eun? Penasaran dengan kelanjutannya? Biar nggak kepanjangan di video ini, kita bahas di part berikutnya ya guys. See you next on my video dan bye-bye!